Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari tekanan osmosis. Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menghubungkan tekanan osmosis dengan kemolaran. Ananda sekalian, pengertian osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bahagian yang lebih encer ke bahagian yang lebih pekat, atau dari bahagian yang konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah, misalnya air. Contoh osmosis pada kehidupan sehari-hari. 1. Ketika tangan kita tenggelam pada cucian untuk waktu yang lama, kulit akan terlihat membengkak. Ini adalah efek dari osmosis. Contoh kedua, ketika kita menuangkan garam ke siput, air berdifusi dan siput menyusut akibat osmosis. 3. Ikan air tawar menjaga keseimbangan cairan pada tubuh mereka melalui osmosis. Karena konsentrasi garam dalam tubuh ikan lebih tinggi dari air di sekitarnya, mereka tidak perlu minum air. Hal ini karena air spontan diserap oleh hadirnya garam dalam tubuh mereka. Anda sekalian, gambar yang terlihat sekarang adalah kondisi sel darah merah kita dalam keadaan hipotonik. Hipotonik yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah dengan larutan yang lain. Air bergerak masuk ke dalam sel. Kondisi kedua adalah larutan hipertonik, yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dengan larutan yang lain. Air bergerak keluar sel, sehingga molekul dalam sel itu akan mengerut. Kondisi ketiga adalah larutan isotonik, adalah suatu larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan yang lain. Rumus osmosis. Besarnya tekanan osmosis larutan oleh Van Hoff dinyatakan dengan rumus Pi sama dengan M kali R kali T. Pi adalah tekanan osmotik larutan satuan atmosfer, M molaritas larutan satuan mol per liter, R konstanta gas yang harganya 0,08205 liter atm mol min 1 Kelvin min 1. T sama dengan suhu mutlak 0 derajat Celcius tambah 273 Kelvin. Dalam hubungannya dengan konsentrasi larutan, Van Hoff menyimpulkan bahwa tekanan osmosis larutan akan semakin besar jika konsentrasi molar dari zat terlarut semakin besar. Untuk lebih memahami penerapan rumus tekanan osmosis, marilah kita lihat contoh soal 1. Suatu larutan non-elektrolit pada suhu 25 derajat Celcius memiliki tekanan osmotik sebesar 0,246 atm. Berapakah kemolaran larutan tersebut? Dari soal dapat kita ketahui bahwa suhu 25 derajat Celcius sama dengan 25 tambah 273 Kelvin, berarti 298 Kelvin. Tekanan osmotik atau Pi sama dengan 0,246 atm. Kita gunakan rumus Pi sama dengan M kali R kali T.
0,246 atm sama dengan M kali 0,082 liter atm per mol Kelvin kali 298 Kelvin. ATM-nya dicoret, Kelvinnya bisa juga dicoret, maka 0,246 sama dengan 24,436 liter per mol kali M. M sama dengan 0,246 bagi 24,436 mol per liter. Sehingga diperoleh kemolaran sama dengan 0,01 M. Contoh soal 2. Sebanyak 10 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volume larutan 500 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata larutan yang terjadi isotonik dengan larutan glukosa 0,04 mol per liter. Hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Dari soal dapat kita simpulkan bahwa gram terlarut sama dengan 10 gram, volume larutan 500 gram, suhu 25 derajat Celcius sama dengan 298 Kelvin, dan larutan yang terjadi isotonik dengan larutan glukosa 0,04 mol per liter. Sekarang tolong Ananda perhatikan penyelesaian soal tersebut. Pi zat sama dengan pi glukosa. MRT zat sama dengan MRT glukosa. RT bisa dicoret, maka M zat sama dengan M glukosa. M zat sama dengan 0,04 mol per liter. Mol per volume sama dengan 0,04 mol per liter. Mol per volume sama dengan 0,04 mol per liter. Mol dibagi setengah liter sama dengan 0,04 mol per liter, maka didapat mol zat 0,02 mol. Massa zat per mR sama dengan 0,02 mol. 10 gram per mR sama dengan 0,02 mol, maka didapat mR 10 gram bagi 0,02 mol sama dengan 500 gram per mol. Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita mengenai tekanan osmotik. Ibu sudahi pembelajaran Ibu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.